Udah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jorong gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Sudah aku dapatkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jorong gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jorong gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jorong gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Terima kasih Windy and Friend menyanyikan salah satu lagu yang enak banget buat didengerin sore hari ini. Sekali lagi, apa kabar pemirsa Anda di rumah? Waduh, kayaknya Palembang beberapa hari ini diguyur hujan yang sangat lebat sekali ya. Mungkin juga sekarang pemirsa Anda di rumah lagi persiapan atau juga sudah sampai rumah, kemudian ngalamin banyak hal. Ya udahlah, dipersiapkan aja di rumah kalau seumpamanya di rumah jas hujan dan lain sebagainya. Sore hari ini di Suara Sriwijaya Milenial seperti biasa Diga Saputra akan menemani pemirsa Anda di rumah selama 60 menit ke depan. Tentunya kita akan membahas bersama dengan para milenial yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Suka atau tidak suka bahwasannya milenial adalah tongkat estafetnya suatu bangsa. Maju atau tidaknya nanti bangsa ke depan dipengaruhi dengan pemuda saat ini. Apatis atau tidak pemuda tersebut akan menentukan bagaimana Indonesia berjalan ke depan. Sore hari ini saya akan berbicara tentunya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Mas Rahmat Syaputra, ini mahasiswa UIN, kemudian juga Sekum PI Sumatera Selatan, kemudian juga ada Mbak Sania Patricia. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Mas Rahmat? Alhamdulillah baik. Cuman manifestasi kepedulian milenial aja yang sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik. Oke, kita belum mulai tapi Jadi sudah menarik, menarik ini kita akan membahas ya tentang bagaimana kepedulian milenial gitu seperti itu sore hari ini.
Sebelum kita berbicara panjang lebar, saya juga mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454 terkait dengan bahasan kami sore hari ini bersama para milenial yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Baik, Mas Rahmat, yang sedang tidak baik-baik saja itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi penelitian Walhi tahun 2020 menunjukkan bahwa sebenarnya milenial itu memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Cuman manifestasi dan realitanya saja yang tidak dilakukan. Jadi milenial di penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada saat milenial itu punya ilmu pengetahuan, punya rasa untuk peduli, tapi memanifestasi dan melaksanakan realita kepedulian mereka yang sebenarnya tidak baik-baik saja dan tidak banyak dilakukan oleh yang lain gitu. Artinya paham teori tapi tidak praktek. Iya, betul sekali, Mas. Setuju, Mbak Sania? Kalau saya sendiri sih sangat setuju sih. Kenapa kalau misalnya kebanyakan kan sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa dan orang terpelajar, kebanyakan kita hanya paham teori dan dalam pelaksanaannya tuh belum tentu akan mempraktikkan sesuai dengan teori yang ada seperti itu, Kak. Oke, baik, berdasarkan penelitian Walhi tadi. Ini menarik juga nih. Peduli seperti apa sebenarnya yang tentunya milenial tahu sebenarnya, tapi tidak mau melakukan kepedulian itu? Walhi menginput bahwa banyak ilmu pengetahuan yang sebenarnya ada di milenial tersebut dari politik, budaya, lingkungan dan sebagainya. Tapi realita yang ada, milenial itu apatis terhadap apa yang mereka ketahui gitu. Mereka tidak peduli terhadap itu. Bahkan penelitian dari Narasi 2050, kalau kita tidak peduli terhadap itu, 2050 akan terjadi bencana yang luar biasa seperti krisis intelektual, krisis air, krisis udara dan sebagainya gitu, Mas. Oke. Faktornya apa saja kira-kira Mbak Sania yang menyebabkan mungkin banyak dari para zilenial dan juga milenial seperti itu untuk apatis terhadap lingkungan sekitar kalau kita berbicara seperti itu. Padahal mereka tahu nih ilmunya, oh kalau buang plastik, ini plastik nggak akan terurai selama berapa tahun ke depan gitu. Tapi kenapa prakteknya kadang-kadang kurang? Apa kira-kira faktornya? Kalau menurut pendapat saya sih sebenarnya untuk yang mempengaruhi milenial itu berkepedulian atau tidak, sebenarnya kita harus tahu faktor yang pertama ya. Sebenarnya untuk kepedulian berarti dia itu peduli terhadap orang lain. Okay. Nah di sini sebenarnya kita harus menggarisbawahi bahwa kepedulian itu bukan hanya berasal dari orang lain, tetapi harus kepada diri kita sendiri. Karena kalau filosofinya kayak gini, kita itu harus mengetahui bahwa kayak bunga ya. Kita itu harus mengetahui kalau misalnya diri kita ini bagaimana tidak dipedulikan oleh orang lain, bagaimana seperti itu. Kayak kalau misalnya kita membicarakan bahwa milenial itu harus peduli terhadap pemerintah, negara, dan bahkan seluruhnya. Tapi milenial tersebut tidak peduli terhadap dirinya sendiri, bagaimana si milenial itu akan berkembang dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan dalam hal ini kalau bisa digarisbawahi bahwa untuk kepedulian terhadap diri sendiri itu bisa dipupuk dari bagaimana kita belajar dan bagaimana kita mencapai cita-cita kita itu sesuai dengan apa yang kita tujukan atau sesuai dengan visi kita seperti Oke, itu. artinya kalau seumpamanya kita mau peduli terhadap kemajuan negara kita lah, kategorikan lah seperti itu. Berarti menurut Mbak Sania, kita harus peduli terlebih dahulu terhadap diri kita dulu gitu. Iya benar seperti itu. Benar. Karena kalau tidak kepada diri kita sendiri, bagaimana milenial itu bisa peduli terhadap orang lain seperti itu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Tapi banyak juga nih zilenial dan juga milenial yang sebenarnya sudah sangat-sangat peduli terhadap dirinya, bahkan kesannya lebih peduli diri sendiri ketimbang orang lain. Mas Rahmat, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Gini, itu menarik sih Mas, karena dalam aspek psikologi bagaimana mengubah tingkah laku dan mengubah mindset itu ada 3 sebenarnya. Cuman ada 2 yang saya soroti, yaitu hereditas dan juga adalah behavioristik. Yang pertama adalah bagaimana dia dididik dari orang tua terlebih dahulu. Bagaimana orang tuanya mendidik, apakah didikan orang tuanya ini benar atau keliru, dan bagaimana lingkungan yang dibuat oleh, yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, di saat dia mementingkan dirinya sendiri bahwa ada 2 kesalahan di sana. Bagaimana orang tuanya mengantisipasi dia dan bagaimana dia memilih lingkungan tersebut sih Mas. Maka dari itu dia nggak aware lah terhadap sosial dan budaya dan sebagainya. Artinya faktor dari orang tua terlebih dahulu yang membentuk karakter si anak ya. Kalau kita berbicara behavior secara psikologisnya gitu ya. Nah, kalau kita juga berbicara nih Mbak Sania, sebenarnya kalau berdasarkan pengamatan kalian sebagai para milenial seperti itu,
bagaimana Anda melihat peduli atau tidaknya milenial saat ini? Kira-kira apa yang sangat-sangat terlihat dengan jelas yang para milenial ini tidak peduli, baik itu sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Apa yang sangat-sangat menonjol dan sangat terlihat kalau pengamatan Mbak Sania? Kalau pengamatan saya sih sebenarnya lihat aja kayak kasus yang lagi viral sekarang ini, yang salah satu universitas yang ada di daerah kita, mungkin ada beberapa mungkin. Nah, dimana kalau kita lihat ya, untuk kepedulian terhadap kasus tersebut, mungkin hanya beberapa orang yang kayak menyoroti dan memang interest terhadap kasus tersebut dan merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Tetapi kalau menurut pendapat saya sangat disayangkan kalau kita tidak terlalu peduli terhadap orang tersebut atau mahasiswa atau kasus tersebut, karena kalau bisa dikatakan bahwa kepedulian itu bukan hanya berasal dari apa dan kayak kasus apa yang lagi viral sekarang ini, tetapi bagaimana si milenial ini harus mampu menyoroti semua aspek yang ada di negara kita. Kalau menurut pendapat saya dari sisi itu seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Rahmat seperti apa? Apa kira-kira yang sangat-sangat dekadensi ya, kalau kita lihat seperti itu, yang sangat-sangat terlihat di, kita tidak berbicara Indonesia dulu lah, kita berbicara di Sumatera Selatan terlebih dahulu lah. Gimana? Tingkat partisipasi milenial, Mas, sebenarnya. Nah, terhadap kepedulian mereka terhadap apapun itu, baik itu lingkungan, budaya, politik, sosial, dan sebagainya. Nah, tingkat partisipasi yang rendah ini yang harus kita selalu gaungkan bahwa Indonesia membutuhkan anak-anak muda nantinya. Dan kalau nanti kepedulian ini menurun, gimana Indonesia ke depan, terkhusus Sumatera Selatan dan Palembang itu sendiri, Mas. Oke. Itu. Anda menyoroti bahwasannya partisipasi dari para milenial dan juga zilenial ini sangat rendah sekali seperti itu. Betul. Kira-kira apa yang menyebabkan para milenial dan zilenial ini partisipasinya agak kurang gitu? Menariknya, Mas. Jadi saya pernah nonton sebuah YouTube bahwa sebenarnya kita tuh terlalu menggaungkan identitas luar negeri sebenarnya, Mas. Oke. Kita terlalu menyombongkan bahwa wah, negara ini maju karena ini. Cuman kita tidak pernah menjadikan negara tersebut jadi bahan perbandingan dan bahan pembelajaran kita. Itu yang membuat kita lebih aware lah terhadap orang luar daripada budaya kita sendiri itu sih, Mas. Oke, artinya memang kalau kita berbicara apa yang Mas Rahmat sampaikan tadi, memang ada serangan nirmiliter di situ gitu ya. Betul. Artinya memang serangan yang berbasis literasi, kemudian pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau Mbak Sania sepakat dengan Mas Rahmat? Kalau saya sih sebenarnya ada pendapat lain sih sebenarnya sama Kak Rahmat. Karena kalau pendapat saya sih untuk kepedulian salah satunya sih kita semua nih ada gadget nih. Kan kebanyakan kalau kita ada gadget untuk sosial dan interaksi sama orang sekitar itu sangat kurang sekali. Jangankan untuk kayak faktor di luar ya, luar negeri kayak yang apa yang dikatakan oleh Kak Rahmat. Banyak faktor pokoknya faktor apa saja. Nah, tapi untuk teknologi ini dengan adanya HP kayak kita bikin interaksi sama orang lain tuh sangat kurang seperti itu. Jadi kayak kepedulian sebagai milenial itu dengan adanya gadget, kayak gadget ini sebagai mempengaruhi faktor pola pikir dan perilaku dari si milenial itu sendiri kalau menurut pendapat saya. Banyak juga yang berbicara bahwasannya gadget itu menjauhkan yang dekat, ya kan? Mendekatkan yang jauh. Benar Mas Rahmat seperti itu? Nah, dalam nomenklatur yang Mas sebutkan itu sangat benar. Tapi bagaimana kita sebagai milenial dengan diksinya pemanfaatan teknologi sebenarnya, Mas. Bukan berarti kita dibudak teknologi, tapi kita harus memanfaatkan teknologi tersebut. Dan kita sebagai kaum milenial, yang ini sebenarnya kurang dipedulikan oleh kaum milenial, bahwa kita harus siap menghadapi revolusi 5.0. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan akan digantikan dengan mesin dan robot. Nah, di seperti itu aja, bagaimana milenial itu peduli dulu terhadap diri sendiri, kata Mbak Sania tadi, untuk meningkatkan soft skill dan bakat mereka agar tidak tergantikan oleh mesin tersebut sih. Oke, baik. 5.0 merupakan salah satu tantangan yang sangat berat nantinya akan dihadapi para milenial dan juga zilenial. Kita berbicara seperti itu. Artinya memang soft skill dan juga hard skill harus disiapkan di sini. Menurut Mbak Sania sendiri, soft skill dan juga hard skill apa yang harus kita siapkan? Jawabnya tapi nanti ya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga pengen mengetahui jawaban dari Mbak Sania, tetap bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan tentunya di 0711 311 454. Masih terkait dengan materi kita sore hari ini bersama dengan Mas Rahmat dan juga Mbak Sania. Masih berbicara tentang milenial dan juga kepedulian. Baik, kita sempat terputus tadi Mbak Sania, ya kan? Terkait dengan penggunaan internet, teknologi informasi, hard skill dan juga soft skill. Sebenarnya sebelum kita berbicara apa yang harus kita penuhi dan yang kita lakukan untuk memperbanyak knowledge kita tentang hard skill dan juga soft skill, kita angkat telepon terlebih dahulu. Nampaknya telepon yang sudah masuk di 0711 311 454. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore juga Mas Dika. Halo, Baik, sore. Bu Ruli di Pelaju. Bu Ruli, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, silakan dengan pertanyaannya. Makasih Mas. Saya menanggapi dari Mas Rahmat dan Mbak Sania. Memang benar seperti kata Mas Rahmat tadi, banyak orang sekarang ini milenial tapi tidak kurang berkepedulian itu. Tapi kalau saya menilai dari pengamatan saya, maksudnya dibicarakan Mbak Sania dan Mas Rahmat tadi, ya berawalnya sebetulnya dari kita ini, makanya tanamkanlah dari rumah semasa kecil itu dengan iman, ilmu, dan akhlak. Jadi untuk seterusnya sampai ke zaman titik akhir kita juga, kita selalu berpegang ke sana. Apa gunanya kita berilmu, tidak beriman, tidak berakhlak? Kalau kita beriman, berilmu, berakhlak, insya Allah ilmu yang kita dapat tidak sia-sia. Kita tidak perlu menurut untuk sebagai menggaungkan luar negeri. Negara kita saja sudah cukup maju, asalkan kita memegang itu tadi. Sekarang kebanyakan nggak usah susah-susah seperti pembakaran sampah. Kalau dulu oke lah, belum banyak orang pintar mungkin. Tapi kalau sekarang begitu besar, TV menyiarkan semua media, tapi orang masih membakar sampah. Padahal sampah itu dibakar mengandung penyakit juga, mengganggu dari masyarakat sekitar. Nah itu tidak ada. Nah bahkan terkadang orang yang berpendidikan, oke lah kalau yang tidak berpendidikan. Jadi sebaliknya saya mengharap supaya rakyat kita ini beriman, berilmu, berakhlak yang baik. Itu saja saya rasa. Terima kasih Mbak dan
Mas Rahmat juga Mbak Tika. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu merupakan sebuah apa ya? Wanti-wanti lah buat kita ya, nasihat buat kita gitu ya, seperti itu. Kayaknya nggak ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi memang berdasarkan apa yang Bu Ruli lihat, faktanya seperti itu. Masih banyak orang yang membakar sampah padahal tahu sampah itu mengandung penyakit dan lain sebagainya. Sebenarnya faktornya apa kalau kita berbicara case yang Bu Ruli lihat ini? Kalau dari Mas Rahmat? Sudah disampaikan oleh Ibu tadi juga kan bahwa yang awal itu dari rumah terlebih dahulu, Mas, sebenarnya. Bagaimana pengetahuan pertama kita itu sebenarnya ada di rumah. Dan faktor psikologi seperti hereditas itu sangat berpengaruh sekali sih kalau kata Sigmund Freud. Itu sih, Mas. Jadi harus dimulai dari rumah terlebih dahulu. Bahkan dalam lingkar pendidikan pun, lingkar pertama itu sebenarnya adalah keluarga. Untuk membentuk karakter dan tingkah laku kita untuk menghadapi di lingkar kedua atau lingkar ketiga lainnya, Mas. Oke, baik. Keluarga tentunya menjadi hal utama gitu ya sebelum kita berbicara tentang pendidikan formal lainnya gitu ya. Oke, baik. Kita kembali ke topik kita tadi. Sempat terputus tadi. Kita berbicara tentang bagaimana hard skill dan juga soft skill di era tantangan yang akan dihadapi para zilenial dan juga milenial ke depan. Menurut Mbak Sania, seperti apa yang harus dipersiapkan? Artinya terkait dengan teknologi informasi, apa yang harus disiapkan para zilenial dan juga milenial sehingga bijak di dalam penggunaan teknologi informasi ini? Baik, ini kembali lagi ke hard skill sama soft skill ya. Untuk hard skill sendiri sebenarnya untuk poin penting itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan kayak kunci dari seseorang itu berhasil atau tidak dan mengukur seseorang itu ahli atau tidak dalam suatu bidang seperti itu. Okay. Jadi bisa dikatakan kebanyakan sekarang ini untuk pendidikan itu hanya kesampingkan seperti itu ya untuk pendidikan. Padahal itu merupakan kunci bagaimana seseorang itu menilai orang tersebut memiliki kompetensi dan intelektual yang tinggi. Kalau menurut pendapat saya. Jadi kunci yang pertama bagi milenial sekarang ini seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi dari pendidikan tersebut tidak cukup kalau pendapat saya ya. Karena untuk melengkapi dari hard skill tersebut seharusnya memiliki soft skill yang digali terus dari beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin ada di organisasi, sekolah, atau kampus seperti itu. Jadi kayak untuk soft skill dan hard skill ini saling menyeimbangkan. Jadi perlu digali oleh si milenial untuk berkembang dan menuju untuk ke depan itu lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Yang saya garis bawahi dari statement Mbak Sania adalah pendidikan yang tinggi itu menjadi tolak ukur di dalam kita menentukan orang ini mempunyai intelektual atau tidak. Mas Rahmat seperti apa pendapatnya? Kalau bahas pendidikan formal mungkin sebagai legitimasi, Mas. Sebagai sertifikasi dan sebagainya. Cuman kan saya sudah bilang tadi bahwa dalam lingkar pendidikan itu ada 3. Keluarga, yang kedua pendidikan formal sekolah, dan ketiga adalah pendidikan non formal seperti organisasi dan juga masyarakat. Maka saya menarik kata Rocky Gerung bahwa sebenarnya sekolah itu hanya sebagai bukti kita pernah belajar di sana, tapi bukan bukti sebagai kita berpikir. Maka dari itu sebenarnya kepedulian yang kita dapat dari apa atau akan kita kasih ke orang lain itu harus dari pola pikir terlebih dahulu sih, Mas. Oke. Berarti pola pikir ya? Iya. Jadi sekolah tinggi juga tidak menentukan pola pikir orang-orang tersebut. Artinya sekolah tinggi juga tidak menentukan bagaimana orang itu berpikir atau tidak gitu ya, seperti itu. Ya, banyak seperti kayak profesor atau yang dokter juga masih berpikir kolot dan kuno kan. Kayak masih mempercayai mitos, mistis dan tahayul dan sebagainya. Itu kan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kan untuk sekelas dokter atau profesor pun harusnya tidak harus mempercayai itu karena ada saintik dan ilmiahnya gitu. Oke, baik. Artinya pendidikan memang sebenarnya bukan faktor utama di dalam menentukan para zilenial dan milenial ini berpikir gitu. Pendidikan itu faktor utama sih, Mas. Kan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa keluarga itu sebagai lingkar pendidikan sebenarnya. Jadi kalau misalkan di dalam keluarganya sudah mendapatkan pendidikan yang baik, sebagai keluarga sebagai pondasi utama seperti kata Ibu yang nanya tadi kan, bahwa dari rumah kita sudah mendapatkan ilmu dan pendirian yang baik, di saat kita keluar kita akan teguh dengan pendirian tersebut. Artinya pendidikan yang non formal
terutama lingkar keluarga, itu adalah hal yang paling penting seperti itu ya. Betul sekali. Paling penting untuk menentukan bagaimana karakter zilenial dan milenial ini menjadi seseorang yang sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Apalagi kita berbicara peduli terhadap kemajuan suatu bangsa gitu. Benar, Mas. Oke, kita berbicara di tengah serangan bukan serangan, sorry. Di tengah tantangan yang akan dihadapi para zilenial dan milenial ke depan. Ya kan? 5.0. Bagaimana semua nanti akan dikerjakan melalui ada yang namanya intelijensi buatan gitu ya. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan para milenial dan juga zilenial agar tetap peduli dan juga tidak apatis. Kalau kita berbicara sekarang, para milenial sangat-sangat cenderung terhadap gadget dan juga handphone ketika berbicara, ketika ada dialog dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan sehingga teknologi dan informasi ini bisa seimbang. Kita tetap bisa peduli sebagai sesama manusia, teknologi informasi juga bisa tetap berjalan. Bahasannya. Kalau menurut pendapat saya sendiri sebenarnya yang terpenting ya value dari milenial tersebut. Karena mengapa? Kayak memang pendidikan memang menjadi tolak ukur dan pengetahuan memang menjadi kunci untuk seseorang itu mengetahui berbagai teknologi yang akan pesat ya untuk kedepannya. Tapi bagaimana value yang ada di diri si milenial tersebut bisa kokoh dan bisa memilah ya bagaimana perilaku-perilaku atau kebudayaan-kebudayaan yang mana yang baik dan buruk seperti itu. Seperti contoh kayak misalnya HP atau misalnya teknologi yang memang yang bisa seharusnya digunakan secara bijak untuk mencari informasi seperti pengetahuan dan pembelajaran malah menggunakan game. Jadi kayak value nilai dari diri seorang milenial itu harus dipupuk terlebih dahulu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, karena itu merupakan kunci bagaimana si milenial itu akan bisa maju ke depan dan bisa menghadapi 5.0 seperti yang baik. Kak bilang. Seperti Tantangannya artinya memang dari pribadi kita sendiri, kita harus mempunyai knowledge yang oke gitu ya, katakanlah baik dari sisi sosial maupun dari sisi teknologi informasi. Kalau dari Mas Rahmat seperti apa? Sebenarnya menarik sih Mas, karena dalam buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari, dia memprediksi bahwa masa depan itu kita akan diperbudak namanya kecerdasan buatan, kita juga tidak akan mempercayai lagi eksistensi agama, dan juga kita di dunia ini akan mencari sebuah kebahagiaan, kebebasan, free dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tantangan yang harus sebenarnya di zaman sekarang kita harus sudah pupuk sih Mas, dari diri sendiri. Nah, Renal Kasali dalam bukunya MU juga mengatakan bahwa kita sebagai milenial kita tuh harus bisa memanfaatkan momentum dan kesempatan tersebut sebenarnya. Jadi harus mengasah soft skill dan hard skill tadi, dan juga kita harus berpikir visioner dan kritis. Gitu sih Mas. Jadi visioner dan kritis adalah salah satu hal yang harus dimiliki para zilenial dan juga milenial agar bijaksana di dalam penggunaan teknologi informasi sehingga kita siap menghadapi 5.0 seperti itu. Kita akan berbicara lagi Mbak Sania dan juga Mas Rahmat, terbalik saya. Sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan tentunya ada Windy and Friend Rhapsody. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasihku, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji jadi manis, jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Oh kasihku, kau izinkan ku berlaga mengarungi dunia di sisimu selamanya.
suara dia akan bernyanyi. Rapsodi nyanyikan bermuara di raja hati. Kali ini kita berjanji jadi mencari saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Yes, thank you Windy and friend Rhapsody. Oke, ini lagu enak banget nih dengernya. Win, udah nyiapin lagu ini dari berapa hari? Udah 1 bulan mungkin nih, karena kita udah nyiapin lagu gitu ya. 1 bulan gitu udah ya. 1 Oke. bulan. Drummer baru kayaknya. Oke, baik, thank you Rhapsody. Oke, kita back to topic. Mas Rahmat dan juga saya lupa terus namanya, Mbak Sania. Oke, kita berbicara kalau tadi tantangannya di era teknologi informasi 5.0, kemudian juga kita harus memperbanyak soft skill dan juga hard skill seperti itu. Kita berbicara bagaimana sekarang Anda melihat para millennials dan juga politik. Ini menarik nih untuk kita bahas. Kalau yang Anda lihat terlebih dahulu dari Mas Rahmat, seperti apa saat ini peran milenial di dalam melek terhadap politik itu seperti apa? Sebenarnya menarik sih Mas, karena banyak survei sudah mengatakan bahwa sebenarnya milenial sudah melek terhadap politik, tidak lagi termakan dengan hoax dan mencari data-data tentang partai atau calon kandidat tersebut dari politik itu sendiri. Nah, cuman balik lagi bahwa tingkat kepedulian mereka cuma tahu aja Mas. Belum berpartisipasi. Belum berpartisipasi. Maka tadi penting bahwa milenial harus berpartisipasi sebenarnya. Karena itu tidak harus di politik sebenarnya, nggak harus politik negara sih sebenarnya. Bagaimana kita menyuarakan keresahan, menyuarakan problematika negara itu dengan cara menulis sebenarnya. Atau memanfaatkan teknologi tadi kan. Ya saya yakin teman-teman juga di rumah pasti followers IG-nya kan lebih dari 100 lah. Dan itu bisa dibuat story terhadap tulisan, terhadap keresahan dan sebagainya. Terlebih lagi kan janji Jokowi waktu di interview oleh Karni Ilyas kan bahwa negara kita sudah sangat demokrasi, maka boleh berpendapat dan sebagainya sih. Itu sih. Artinya berpendapat, bebas berpendapat. Iya, seperti bebas itu, berpendapat ya. katanya gitu. Oke. Mbak Sania merasakan kita sudah bebas berpendapat saat ini? Kalau menurut pendapat saya sih sebenarnya kita sekarang ini sudah bebas berpendapat. Tapi bahkan kalau untuk bebas berpendapat itu sendiri, jangan sampai salah bicara dan salah ngomong ya kalau bisa dikatakan. Karena kita kan sekarang udah ada undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya kita beraspirasi tanpa ada rujukan dan bahkan menyudutkan satu pihak dan pihak lain seperti itu, bisa dikatakan kita nanti dituntut juga seperti itu. Tapi dalam hal ini mungkin saya sependapat sama Kak Rahmat, kalau misalnya kita beraspirasi itu bisa dilakukan dengan penulisan atau kegiatan-kegiatan kayak organisasi yang memang untuk kita dan bermanfaat kepada masyarakat seperti itu. Jadi partisipasinya tidak harus langsung ke politik seperti itu. Jadi bisa bagaimana sih kita sebagai milenial, apalagi terpelajar ya, mahasiswa, bagaimana kita itu bisa mengabdi terhadap masyarakat. Jadi bisa ikut kegiatan-kegiatan bakti sosial atau yang memang masyarakat itu membutuhkan peran kita sebagai mahasiswa seperti itu. Itulah kenapa mahasiswa itu sering dikatakan sebagai agent of change. Jadi bagaimana si mahasiswa itu memberikan perubahan yang besar ya terhadap masyarakat dan bahkan negara kita. Jangankan dari wilayah lingkup yang besar ya, di daerah kita atau misalnya di lingkup sekolah kuliah pun bisa dilakukan seperti itu. Berarti memang harus melakukan politik itu tidak berbicara tentang langsung ikut partai ini, partai itu, tidak harus seperti itu ya. Benar. Artinya memang dari organisasi kampus pun kita harusnya sebenarnya sudah harus ikut berpartisipasi. Oke. Kalau saya ke Mas Rahmat, sebenarnya milenial dan politik, kita sebagai para milenial dan juga zilenial harusnya seperti apa sih di dalam melihat politik ini? Harusnya seperti apa ya Mas ya? Ya pencarian data itu penting seperti kata Mbak Sonia tadi, bahwa kalau tidak ada data kan tadi jadinya hoax kan, dan itu bisa terkena undang-undang ITE tadi. Maka
Dan sebenarnya partisipasi milenial itu sangat penting dalam politik terutama Indonesia ya. Karena 2045 kita akan mendapatkan ada satu bonus yang luar biasa, itu bonus demografis. Bagaimana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif, usia pekerja dan usia pelajar itu lebih banyak. Dan itu yang membuat kaum milenial harus benar-benar melek terhadap teknologi, jangan hanya karena disuap atau karena apapun langsung milih gitu kan. Dan data 2019 bahwa hampir 50% itu adalah pemilih pemula, yang berarti itu adalah kaum milenial yang baru aja melek teknologi atau melek politik tersebut. Maka penting bagi kita belajar dan bersifat kritis untuk tahu bagaimana perpolitikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Bersifat kritis terhadap politik yang ada di Indonesia. Kalau dari Mbak Sania sendiri melihatnya seperti apa? Milenial saat ini sudah kritiskah terhadap perpolitikan kita? Kalau bisa dikatakan ya, kayak untuk politik mungkin konotasinya kayak netizen ya. Jadi kebanyakan milenial kita sekarang ini, apakah memang dia sebagai milenial yang memang memberikan dampak positif dan aspirasi terhadap kebijakan atau politik pemerintah negara kita ini memang sesuai dengan apa yang diharapkan, atau dia sebagai kayak apa ya, dalam kata kutip, tanda kutip, dia itu sebagai menyudutkan atau misalnya kayak menyudutkan apa yang dibicarakan oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Artinya memang tidak boleh menyudutkan seperti itu. Artinya memang bagaimana Mas Rahmat, seharusnya kita sebagai para milenials, zilenial dan juga milenial, ketika kita ingin mengaspirasikan satu dan lain hal, kita berbicara banyak nih, ya kan? Mahasiswa sangat melek sekali terhadap teknologi informasi. Informasi itu sangat cepat sekali didapatkan. Bahkan ketika bangun tidur, itu sudah mendapatkan informasi. Ketika kita ingin mengaspirasikan suara kita, mewakili mungkin lingkar paling kecil, keluarga. Bagaimana seharusnya para milenial ini memberikan aspirasinya? Bagaimana milenial memberikan aspirasinya, Mas? Jadi gini, kalau di organisasi saya itu Pelajar Islam Indonesia itu punya kebijakan terhadap pemerintah dan perpolitikan. Kebijakan kami atau kadernya itu harus mengkritisi apa yang salah dalam pemerintah, mendukung apa yang bagus bagi pemerintah dan masyarakat, dan berkolaborasi dengan pemerintah tersebut. Nah, seperti kita menulis apa yang kita aspirasikan, maka penting bagi kita mencari data, fakta, dan berpikir visioner. Jangan sampai berpikir kayak sempit nih pemikirannya gitu kan. Seperti kasus bagaimana BBM naik dan sebagainya. Dalam kajian ekonomi, seharusnya BBM naik itu hal yang wajar. Tapi bagaimana makanya dari tersebut organisasi saya Pelajar Islam Indonesia sebenarnya tidak mendemonstrasikan bagaimana BBM naik, tapi bagaimana pemerintah memperbaiki transportasi umum, mengeluarkan mobil listrik agar kita tidak lagi berkelut dalam BBM dan sebagainya. Nah, hal-hal sederhana tersebut yang seharusnya bisa kita aspirasikan, dan jangan kita mengambil sudut yang sama. Oke. Kalau misalkan kita demo terhadap BBM turun, bagaimana kalau kita demo terkait itu tapi dengan aspirasi dan solusi yang ada? Gitu. Artinya memberikan problem solving gitu. Iya, betul sekali. Tidak hanya berfokus terhadap problemnya saja. Apa nih yang harus bisa dilakukan ketika BBM naik, kita harus ngapain nih gitu. Betul sekali, Mas. Oke. Kalau dari Mbak Sania sendiri, seperti apa Mbak ketika kita memang mempunyai aspirasi, ya kan? Kita mempunyai aspirasi. Katakanlah mewakili dari ruang lingkup terkecil keluarga kita yang merasakan keresahan. Mungkin BBM naik, ya kan, isu yang sekarang lagi hangat sekali, kemudian juga bagaimana harga bahan pokok melambung dan lain sebagainya, dan kita yang ada di bawah mungkin terdampak, kategorikanlah seperti itu. Apa yang Mbak Sania lakukan sebagai seorang milenial untuk mengemukakan aspirasinya? Oke, terima Cuma kasih. tahan dulu ya jawabannya. Pemirsa dari rumah juga mungkin ingin mengetahui jawaban dari Mbak Sania, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial.
Indonesia menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Masih bersama saya Dika Saputra. Di segmen keempat sudah tidak terasa, Mbak Sania dan juga Mas Rahmat. Oke, saya ke Mbak Sania, tadi sempat terputus. Bagaimana jawaban Anda tentang cara kita mengaspirasikan sebagai seorang milenial dan juga zilenial terhadap keresahan-keresahan di ruang lingkup terkecil terlebih dahulu lah. Kita nggak berbicara ruang lingkup yang besar. Seperti apa harusnya? Oke, kalau dari saya sendiri ya, karena background saya sebagai mahasiswa ya, apalagi saya mahasiswa administrasi publik ya, karena lebih berkutik kepada mungkin kita sebagai mahasiswa untuknya jurusan saya bisa dikatakan untuk menyuarakan aspirasi yang kita lakukan bisa menggunakan public policy. Jadi bagaimana suatu tulisan untuk mengkritiki apa yang dibuat atau kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya kenaikan BBM atau misalnya kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan dari kita sendiri, apalagi di lingkup kita keluarga, di lingkup keluarga kita memiliki dampak yang besar ya terhadap keluarga kita aspirasikan dalam policy brief tersebut. Dan begitupun dengan milenial yang lain ya, mungkin bisa dilakukan dengan sesuai dengan status dan posisinya masing-masing. Karena mengapa? Kalau misalnya kita menyuarakan untuk melakukan demonstrasi, tidak mungkin ya, karena mungkin posisinya di keluarga kita yang merasakan ya dampak yang terlalu besar dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, bisa dengan yang misalnya yang lain, misalnya kakak posisinya sebagai apa dan bagaimana dari posisi tersebut bisa menyuarakan dan mengaspirasikan seperti itu. Jadi tergantung dari posisinya masing-masing. Kalau saya sebagai mahasiswa, background saya sebagai mahasiswa di bidang administrasi publik, bagaimana saya ini membuat tulisan yang bisa menyosong untuk diajukan ke kebijakan publik yang mungkin bisa dikatakan menjadi evaluasi dari pemerintah itu sendiri dalam membuat kebijakannya seperti itu. Oke, artinya memberikan sebuah reason, kemudian juga memberikan sebuah solving seperti itu dari tulisan itu. Iya, ya. benar. Artinya memang kita sudah menyiapkan itu, nggak hanya asal berkoar saja seperti itu. Iya, benar. Setuju dengan itu? Sangat setuju, karena ya kalau misalnya mau berdemonstrasi, karena sekarang ini kalau pendapat saya ya, untuk berdemonstrasi belum tentu semua orang dan semua mahasiswa mau ikut seperti itu. Kayak partisipasi yang benar kata Kak Rahmat tadi, partisipasi milenial itu sangat kurang, apalagi untuk masalah kayak fisik ya. Kalau misalnya bisa dikatakan demonstrasi atau partisipasinya lebih ke media sosial, banyak banget kita semua ini pasti lagi kasus yang lagi viral, misalnya kebijakan BBM naik, pasti kan menyuarakan bagaimana cepat banget seperti itu. Jadi bagaimana posisi kita dan bagaimana posisi tersebut bisa kita manfaatkan seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Sania seperti itu. Kalau dari Mas Rahmat seperti apa, Mbak? Gimana tadi, Pak? Terkait dengan mungkin aspirasi. Kalau dari Mbak Sania mungkin memberikan sebuah reason, kemudian juga memberikan sebuah solving di dalam memberikan aspirasi gitu. Baik itu masalah kritisi dan lain sebagainya, cenderungnya memang tidak yang berbau fisik seperti demonstrasi dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Rahmat sendiri seperti apa melihat ini? Saya sependapat dengan Mbak Sania bahwa sebenarnya tingkat partisipasi kita itu rendah terhadap untuk memberikan aspirasi apa yang kita miliki sebenarnya. Kecuali misalkan itu bersinggungan langsung terhadap dirinya pribadi, baru dia mau
berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi. Tapi kalau tidak bersinggungan langsung mungkin tidak mau ya. Nah, maka dari itu bahwa sebenarnya dalam bukunya Tan Malaka Aksi Massa juga menjelaskan bagaimana kita menyampaikan aspirasi. Sebelum melakukan demonstrasi, kita harus baca terlebih dahulu. Case-nya apa nih gitu ya? Iya, case-nya apa, terus telitikan lagi dan kita harus berpikir visioner. Bagaimana kebijakan ini bisa nggak untuk merubah Indonesia atau malah menjadikan Indonesia atau menjadikan Sumatera Selatan atau membangkitkan Sumatera Selatan tersebut sendiri. Yang kedua adalah tulisan. Jadi setelah baca kita harus menulis dulu terlebih dahulu. Bagaimana strategi untuk seperti kata Mbak Sania tadi tulisan di sosial media dan sebagainya. Nah, baru diskusi, bertukar pikiran terlebih dahulu. Mungkin tulisan dan bajian kita kurang gitu kan, Kak. Nah, setelah berdiskusi, apa nih solusinya? Baru yang terakhir adalah aksi. Nah, aksi adalah jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi. Ketika aspirasi sudah tidak didengar seperti itu? Iya. Atau tidak digubris gitu? Iya, tidak digubris. Tulisan tidak dibaca gitu? Tapi kan bukankah revolusi 4.0 ini sangat luar biasa kan? Bahkan hal-hal sederhana bisa viral di media sosial. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya yang kita perlukan. Bahkan kalau kata Najwa Shihab itu sebenarnya polisi itu aparat itu atau pemerintah itu mau melakukan sesuatu kalau sudah viral terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya adalah sarkasnya Mbak Najwa Shihab kan. Jadi kita sebenarnya mudah saja sih sebenarnya untuk peduli dan melakukan aspirasi dengan arti memviralkan dulu gitu. Ah iya, mungkin itu. Dengan adanya teknologi informasi mungkin demonstrasi yang biasanya berdasarkan fisik, kumpul aksi massa gitu, mungkin dengan adanya teknologi informasi diviralkan saja, bergerak gitu ya. Iya. Itu yang dirasain Mbak Sani. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk suatu hal memang harus diviralkan mungkin bisa saja ya. Tapi tidak semua kasus dan masalah yang ada di negara kita atau misalnya di kita sendiri harus semuanya diviralkan seperti itu. Karena kita kan ada privasi tersendiri ya. Kalau semua hal mau kita publish dan viralkan kayak sama aja ya nggak ada lagi privasi dari diri kita ataupun ya dari negara kita seperti itu. Artinya dilihat dulu urgensinya seperti apa gitu ya. Baru kita bertindak memviralkan atau tidak gitu. Dan juga membantu atau tidak seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Rahmat dan juga Mbak Sania sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman milenial dan juga zilenial yang ada di rumah. Seperti itu. Terus belajar ya kan. Masih mahasiswa kan? Mahasiswa semua kan? Sampai dengan saat ini kan? Masih, alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Terus belajar, kemudian juga terus bisa memberikan inspirasi terhadap milenial dan juga zilenial yang ada di rumah. Sekali lagi saya Diga Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sudah lama kita bersama-sama, tapi segini saja kan. Entah sampai kapan, entah sampai kapan.
cinta